Jumpa lagi. Memang masukan dari alam gaib ya. Ini bisikan lagi Romo. Bisikan. Sebagai Romo ya. Bisikan kita harus bahas LBP kan. Iya. Karena itu lebih penting juga selain bahas capres ya. LBP itu sekarang separuh nafas politik Indonesia. Gila. Udah ada gelar itu ya? Separuh nafas. Ngomong tempatnya baru nih. Iya. Tempat orang nih. Tempat orang. Enggak, jadi ini kan karena kita ngomongin LBP. Jadi kan LBP itu Luhut itu kan keras. Ini ibarat batang bunga nih. Nah, itu Golkar kan kuning. Golkar kuning. Terus berkembang. Iya, berkembang. Golkar jadi ibarat dihantam 98 karena Partai Orba tetap bertahan. Betul. Sama seperti lu dihantam sampai saat ini tetap bertahan, malah tambah kerjaan. Iya kan? Iya. Nah, ini kan markah dia ya. tadinya kan satu kayak LBP. Iya kan? Makin lama banyak kerjanya. Nah, makanya. Dan sekarang dia udah mimpin 10 lembaga ya kan selain Menko Marves. So if another country said is Luhut Binsar Panjaitan is Prime Minister. Woi, jadi Perdana Menteri Bang ya. Bahkan hari ini Bang, itu Dudung turun ke pasar Bang, ngontrol minyak goreng. Katanya perintah LBP. Nah, luar biasa. Karena dia kan? sekarang Satgas Migor, minyak goreng. Dudung disuruh kasat loh. Mau tidak mau harus diakui bahwa LBP dengan kekuasaannya punya catatan sejarah dalam perjalanan politik Indonesia selama Bapak Jokowi menjadi Presiden. Berarti dari 2014 ya? 2014. He's Kingmaker. Kingmaker 2014. Ingat sekali waktu itu dia keluar dari Golkar. Kalau nggak salah dia sempat bilang... Bukan keluar sih Bang. Jadi dia buat pernyataan sendiri. Maksudnya dia masih di Golkar. Masih di Golkar. Cuman dia bikin beda sikap dari Iya, DPP. ketuanya waktu itu Abu Rizal Bakri. Dia bilang, saya udah ajak Pak Ical, tapi Pak Ical pengen nyalon sendiri. Saya ajak untuk dukung Jokowi, nggak mau. Makanya saya dukung Jokowi. Pilihannya tepat. Jokowi jadi presiden. Nah, itu luar biasa loh. 2019 juga gitu. Soulmate-nya Pak Jokowi itu ternyata Luhut ya. Luhut ya. Iya. Enggak, tapi dengar-dengar bener nggak sih Bang? Ini Batak Jawa loh. Batak Jawa ya? Iya, sama kayak gue istri orang Jawa. Oh gitu Bang ya. Sama lah. Batak, iya. Tapi memang Batak harus emang kalau berdampingan sama Jawa ini harmonis ya. Harmonis ya. Bataknya di depan, Jawanya di belakang. Ini Bataknya wayang, Jawanya dalang. Nah, jadi dengar-dengar juga dulu pas Solo ke Jakarta katanya Luhut juga yang bawa. Iya. Emang Pak LBP ini kalau dibilang seluruh jiwa raganya itu menyatu dengan Pak Jokowi. Makanya dia dengan saat ini dengan kekuasaan yang sangat luar biasa karena ada dukungan dari Pak Jokowi. Makanya kan bahkan anak-anak dia udah mikirin gimana dia biar aman nih. Sampai anak-anaknya Jokowi juga dikasih komisaris kan. Makanya cakep banget itu. Cakep memang. Jadi dia perjalanan dia jadi kingmaker Jokowi JK ya kan, nggak tahu deh itu apakah dia akur sama Pak JK ya kan. Tapi setidaknya dia tetap ada di dalam pemerintahan. Kepala staf kepresidenan awal kalau tidak salah ya kan. Awal-awal dia kepala staf jadi menteri. Sekarang menteri di berbagai bidang. Perdana Menteri bahasanya. Perdana Menteri. Kalau kata Mas Hinton ya. Kata Mas Hinton Perdana Menteri. Iya. Jadi semuanya diambil. Nah, tapi yang mau kita bahas nih Bang, kemana di 2024? Nah, karena udah jadi kingmaker tadi kan aku bilang 2014, 2019. Apakah dia akan jadi kingmaker 2024? Kembali lagi 2024. Karena napas politik itu sampai peti mati. Seperti kata Bang Akbar Tanjung, seorang politisi itu berpikir, makanya nggak pernah politik, mati. Iya. Sampai peti mati, artinya sampai meninggal. Dan itu meruntuhkan Luhut yang bilang katanya aku mau pensiun aja katanya. Nggak mungkin Bang ya? Nggak mungkin ya. Jadi ada kemarin kita lihat pemberitaan bahwa Pak LBP mau ngambil Golkar. Karena dia merasa Golkar ini lebih pantas dia pegang, mungkin. Jadi dalam berita itu ada gerakan-gerakan ingin mengambil Golkar. Golkar Perjuangan. Dipimpin oleh Pak LBP dalam berita itu. Nah, walaupun pada belakangan dibantah ya, biasa lah ya. Biasa. Karena dulu juga ada gerakan Luhut for Capres 2024 juga dibantah sama dia. Ini juga itu mau kudeta Golkar dibantah lagi juga. Walaupun itu katanya jadi diskusi di dalam. Ya, jadi diskusi. Ada beberapa yang diwawancari oleh media tersebut, media Tempo saya sebutkan itu ya kan. Ternyata ujungnya ada LBP katanya. Tapi LBP di situ nggak jawab. Karena LBP lebih suka jawab ke Deddy Kobuser.
Karena kan 4 pilar. Iya, Pancasila, NKRI, yang satu lagi dari Kobuser. Oh, dari Kobuser ya, iya. 4 pilar demokrasi Indonesia itu ada dari Kobuser sekarang. Ya. Nah, jadi di Kingmaker nih Bang, dia kemarin juga LBP itu nggak cuma Kingmaker, dia juga udah ngacak-ngacak soal 3 periode ini. Ternyata kan otaknya, ya kasak kusuk info-infonya dari intelijen ya Bang. Jadi dia juga yang manggil Caimin, Erlangga, dia juga yang ngumpulin. Tapi dia jawab kan aku, siapa kamu? Saya harus menjelaskan itu. Gitu ya. Waktu ditanya di acara di Universitas. Iya, yang waktu itu dia lepas masker kan. Iya. Padahal waktu itu belum ada kebijakan Jokowi buat boleh lepas masker depan umum. Cuma dia lepas masker ya. Cuman nggak ada yang berani tuh. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Ya. Iya. Karena memang saat ini mungkin separuh kekuasaan negara ini ada di tangan dia. Bener. Ya, bisa dibilang separuh karena lembaganya 10 loh ya. Lembaganya 10 loh. Ada 10 loh. Dia sama ketua Golkar Erlangga aja banyakan dia. Bahkan sekarang yang minyak goreng Bang, yang harusnya urusan Erlangga. Dia ngambil alih. Urusan Erlangga, urusan Kementerian Perindustrian Agus Gumiwang, dia ngambil alih. Tapi dia kayaknya selalu ngambil alih di ujung. Udah mau selesai baru dia ambil alih. Berarti bagian sapu bersih lah ya. Ya, dia bagian sapu bersih. Tapi biar bagaimanapun kita harus akuin ada jejak tangan dia di pemerintahan 10 tahun Jokowi. Nah, di 2024 ini kan bukan Jokowi lagi. Udah banyak, tapi nama yang beredar nih Bang. Nama beredar udah banyak. Ganjar nomor 1, Prabowo 2, Anies Baswedan 3, Puan Maharani, Erlangga, AHY, Sandiaga, banyak. Erick Thohir. Kemana dia? Kira-kira dari 8 nama itu? Kalau ke Prabowo, sepertinya kalau berdasarkan diskusi dengan alam, asik. Dan melalui doa dan wirid, Romo doa wirid. Ada kami itu. Iya, betul. Itu ada. Semangat polarisasi lagi ya Bang? jadi Romo juga wirid. Jadi biar nggak ada polarisasi nih Bang. Jadi kalau ke Prabowo kayaknya kurang cocok ya. Karena ya 2 jenderal itu kan kita tahu lah track recordnya. Biarpun kurang cocok karena yang berhasil dulu kan Jokowi, seingat gua tuh ya, dia coba meminta LBP untuk mempertemukan dia dengan Prabowo pasca Pilpres, tapi gagal kalau nggak salah. Nah, yang berhasil kan bukan dia yang mempertemukan, katanya Budi Gunawan sama Dasko gitu kan. Makanya fotonya ada bareng ya mereka. Artinya kalau ke Prabowo sepertinya kelompoknya milik LBP ini nggak terlalu ini. Kelompok jenderal seniornya ini kayaknya nggak terlalu. Dan memang beda faksi ya. Beda faksi kayaknya. Beda faksi dari zaman udah tentara ya. Betul. Nah, terus kalau kita Prabowo mungkin agak susah ya. Mungkin juga Luhut juga ngeliat gini Bang. Sekarang nih anak muda lah katanya. Kau udahlah. Capek gue liat kau ini capres terus ya. Kalau bahasa Batak ngama tua. Ngama tua itulah. Pak Luhut kita orang Batak, Pak. Iya, jadi sama Batak. Nama tua kata gitu. Cuma dibalas sama Prabowo. Lo nggak lihat tuh siapa? Malaysia. Oh, Mahathir Muhammad 94 jadi presiden. Gitu ya. Nah, dibalas. Iya, cuma kan ya kita tahu ya kalau di Malaysia sama di Indonesia beda ya. Kalau terus calon kedua Ganjar. Anak muda, ini yang lebih muda. Luhut ngeliatnya yang muda nih. Ganjar mungkin problemnya hubungan dengan PDIP-nya. Karena sampai saat ini kan PDIP benci banget sama benci tapi rindu kali ya. Rindu ya. Mungkin karena begini, PDIP merasa bahwa Jokowi itu kadernya mereka, kok kebanyakan Luhut yang dapat kerjaan ya. Orang di pemerintahan itu lebih suka dapat kerjaan loh. Kalau wartawan mana mau dapat tambahan kerjaan, ya kan lintas gitu nggak mau. Iya, makanya sampai dibilang Brutus istana ya kan waktu itu. Wah, ngeri kali itu. Ngeri kali itu. Ada PDIP ya. Ada PDIP. Saking bencinya tuh malah. Jadi agak susah nih kalau. Agak susah kayaknya kalau Ganjar. Ganjar atau Puan berarti susah nih. Agak susah. Berarti kita. Tapi kalau kecuali Ganjar keluar partai ya. Ya itu beda cerita. Itu yang pernah kita bahas sebelumnya Bang ya. Kalau seandainya opsi dia keluar, masuklah Luhut itu. Masuklah LBP. Iya. I'm your hero Ganjar. Iya. Kalau menurut lo ya Anies gimana? Kalau Anies bisa, karena beberapa kali tampak mesra kawan itu berdua. Iya. Udah mulai mesra ya. Dan gua dengar juga banyak ya TGOPP, ya bukan TGOPP ya, mungkin orang-orang sekeliling Anies yang memuji LBP pas COVID. Gitu ya. Katanya kalau apa-apa minta ke
minta kebijakan di Cepet dieksekusi. LBP langsung soal eksekusi. COVID tuh ya. Dan Jakarta kan bagus namanya Jakarta soal COVID. bagus. Karena koordinasi sama Luhut. LBP. Ya jadi memang ya mau nggak mau mungkin LBP bisa mendukung Anies sih. Bisa ya. Mungkin LBP punya asal bukan Prabowo dan PDIP kan? Bisa jadi. 2024 ya. Kayaknya asal bukan 08, asal bukan PDIP. Banteng. Kayaknya gitu dia. Jadi nah ditambah lagi kalau LBP sama Surya Paloh kayaknya bisa lah masuk itu ya. LBP Kawan lah itu ya. Kalau pernah ada tuh tulisan dari wartawan senior soal LBP, ada sempat debat dengan Surya Paloh. Debat soal apa tuh? Yang pasti Bukan, Surya Paloh itu masih ikut cawe-cawe di Golkar. Oh, oke. Terus LBP datang dia marah, sempat debat lah. Tapi ya berakhir damai lah. Nggak, ya namanya politisi-politisi senior ya. Tapi LBP dengan Surya Paloh mungkin masih bisa ketemu itu. Ketemu gandengan. Makanya soalnya kan besok Anies lah ya. Iya. Anies sama Kalau Surya demi Paloh. Anies mengalahkan 08 mungkin Bisa semangat kawan semangat itu. LBP itu. Udah kebayang lagi kan dia 2024 aku jadi Perdana Menteri lagi gitu kan. Bisa jadi. Kalau kelihatannya dia mau mengamankan investasi IKN sama visi misinya hampir sama dengan Jokowi. Dan kembali lagi memang Anies bisa lah dikendalikan. Anies bisa lah. Makanya sebenarnya Anies juga diuntungkan kalau dengan LBP. Warna LBP yang Kristen itu kan bisa agak mengurangi tendensius cara berpikirnya teman-teman non-Muslim lah ya tentang Anies gitu loh. Nah makanya itu sebenarnya menarik sih kalau duet LBP Anies gitu. Kemungkinannya sih situ ya. Duet apa? Kingmaker dong. Kingmaker. Iya. Sorry. Kalau duet LBP aja capres. Kalau LBP capres, terus nanti dia bingung Perdana Menteri siapa nih katanya iya kan? Romo bisa salah. Iya bisa salah. Enggak mungkin Romo juga barusan. manusia. Iya karena bisikannya bisa jadi. Iya beda-beda bang. Beda-beda. Iya berubah. Masuk semua. Iya masuk semua. Iya benar. Tapi ada aspirasi itu bang ya. Ada. Karena memang ada gerakannya. Ada gerakan. Luhut for 2024. Lagi dites. Iya betul. Pas itu sampai ke Sumatera. Ternyata mati ya barang itu. Dia kata orang Batak, siapa dia? Makanya nggak jadi barang Nggak itu. jadi. Akhirnya sok-sok bilang mau pensiun. Ya kan? Tapi gue nggak percaya sih kalau seorang politisi itu pensiun. Iya. Apalagi dengan banyak kerjaan begini, bisa-bisa kan mana tahu ada kerjaan yang kemarin nggak diawasin dengan baik sama dia, Iya. besok-besok ada yang ganggu dan narik-narik dia gitu. Ya, makanya feeling orang juga kan ketika misalnya nanti 2024 IKN lanjut, yang megang IKN dia lagi. Iya, bisa semua jadi. orang bisa gitu. Atau dia nanti jadi ketua Dewan Penasehat Presiden ya? Apa sih bahasanya tuh? Ketua Penasehat Presiden ada kan ya? Apa? Enggak, kalau Yang si ini loh, si siapa? Tahir itu. Oh, Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan. Iya, gua nggak ngerti isinya apa. Kerjanya ngapain? Cuma nimbang-nimbang aja, Bang. Iya, jadi juga kalau diminta timbangin gua deh kata Jokowi. Naik nggak badan gua? Iya, betul. Kalau dibilang nggak naik, Pak, ya udah kan. Kerjanya apa, Bang ya? Kayak perlu kita bahas nanti, Bang. Iya. Apa kerja Dewan Pertimbangan? Apa jangan-jangan Dewan Pertimbangan tuh biar sama kayak Maruf. Jadi sama-sama nggak ada kerjaan. Iya, bisa cuma jadi. naruh pensiunan aja. Naruh pensiunan sama. Yang penting ada gitu kan. Nanti udah duduk di situ diem lah. Betul. Ya, kan? Jadi Wapres sama Dewan Pertimbangan nih yang perlu dihilangin nanti mungkin Bang ya. Iya, kalau perlu Wapresnya dibanyakin. Iya, enggak. Kan Perdana Menteri. Oh iya, Perdana Menteri. Jadi rezim sekarang tuh nggak ada Wapres tapi ada Perdana Menteri. Gitu. Jadi kalau LBP ngaku mau pensiun, buat kalian-kalian penonton ganti user, kalian mulai berdoa untuk tidak percaya. Hampir sulit sekali politisi itu berhenti berpikir sebagai politisi. Dan dia pasti jadi kingmaker lagi. Dia pasti dengan segala kekuasaan dia yang ada saat ini, dengan segala kekuasaan, jaringan dia, pengaruh dia, peluang dia untuk main di kingmaker 2024 terbuka banget. Walaupun dia harus berhadapan dengan PDIP, dengan Golkar, ya kan, dengan mungkin dengan gerbong Erlangga dia harus berhadapan juga. Karena mau nggak mau, Luhut itu kan bukan darah biru Golkar. Betul. Bukan, sementara kalau Erlangga CS itu kan darah biru Golkar. Kalau seandainya dia
tiba-tiba bikin partai nggak mungkin juga kayaknya LBP ya. Ya, Karena mungkin terlalu PKB kali ya dia. Karena kan dia geng Gus Dur ya. Gus Dur ya, iya. Dia ketua PBNU ya. kan, iya gerbang Jadi ya. Gus Dur dia kan. Iya, Dia, betul, Kofifa, Yakut Iya, itu kan. Yeni Wahid orang-orangnya gerbang Gus Dur. Ya, berarti Caimin siap-siap. Ya, Caimin. Bentar lagi diisengin kan. Ah. Ini Golkar udah. Bentar lagi PKB berarti. Caimin diganti sama Gus apa tuh Menteri Agama? Iya, Yakut. Yakut. Erick Thohir Sekjen. Iya. Iya Udah kan? pakai baret banser kemarin. Ketua Dewan Pembina PKB Iya. Luhut Binsar Panjaitan. Oke, jadi Panggilannya Gus Luhut. Gus Luhut. Maaf. Bisa. Karena Hotman Paris dikasih nama. Oke, Gus Luhut ya. Hotman Paris kan dikasih nama Gus Hotman. Iya, Luhut dapat Gus Luhut. Jadi ketum PKB. Iya. Kingmaker Kingmaker. 2024. Jadi kita akan melihat. Gua ketepuk tangan. Enggak grogi. Emang kalau ngomongin LBP siapapun tuh pasti grogi. Pasti grogi. Siapapun grogi. Siapapun pasti grogi. Kalian mungkin bisa tenang. Kami habis syuting. Tidur kami tuh minta ditemenin pokoknya. Bendera orang meninggal itu warnanya apa? Ya, Oke, berarti next berarti kita bahas itu ya Dewan Pertimbangan Presiden mungkin ya. Dewan Pertimbangan Presiden. Iya. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.